Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Yuni Pratiwi, NIM 1917202167 dari kelas 5 Perbankan Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan, yaitu yang pertama ada definisi pajak, yang kedua fungsi pajak, yang ketiga unsur-unsur pajak, yang keempat syarat pemungutan pajak. Pertama yang perlu kita ketahui itu apa sih pajak? Menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, fungsi pajak yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu pajak dan juga fungsi pajak, kita juga harus mengetahui unsur-unsur pajak. Yang pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran termasuk berupa uang, bukan barang. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Yang keempat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil, yaitu syarat keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, yaitu syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak yang ketiga yaitu tidak mengganggu perekonomian, yaitu syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Seperti contoh, yang pertama, bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. Yang kedua, tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
Yang ketiga, pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan atau PPh yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau orang pribadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.